tetap harus berkegiatan karena prioritas aku kan di kerjaan aku. Kalau dengan apa yang sedang polemik terjadi kan aku sekedar membantu saja. Jadi masih harus fokus di kerjaan. Tapi gimana sih kok itu yang terbaru ini katanya kok baru ke Kemensos itu sepertinya apa mungkin keputusannya sampai akhirnya meminta bantuan dari pemerintah gitu? Iya, jadi kemarin itu setelah deadlock mediasi kedua, akhirnya Novi menelpon saya mencari solusi yang terbaik. Kemudian saya bilang coba nanti saya bantu, kita coba lihat potensi yang bisa kita cari untuk menyelesaikan kasus masalah donasi ini. Jadi akhirnya saya ingat Kemensos pernah mengajak saya untuk ketemu beberapa minggu lalu dan saya mengirimkan surat lampiran untuk meminta waktu dari segenap jajaran Kemensos, dari Pak Dirjen, Bu Sekjen sampai ke Pak Menteri untuk supaya mendapat kebijakan atau pemikiran dari mereka, karena yayasan itu kan dibawa Kemensos ya. Kira-kira apa yang terbaik solusi dari permasalahan kasus donasi ini supaya tidak ada yang dirugikan. Itu kan poinnya. Jadi akhirnya kita merapat ke sana karena kita diberikan waktu. Terima kasih banyak untuk Dirjen Pak Laude Taufik, kemudian untuk Sekjen sama untuk Pak Menteri, Gus Menteri. Karena akhirnya setelah ngobrol lama, mereka akhirnya memberikan statement bahwa mereka akan coba untuk menghubungi pihak Agus supaya bisa memberikan bimbingan, supaya pembinaan, supaya ini masalah bisa diselesaikan dengan baik, win-win solution untuk kedua belah pihak. Tapi update-nya sendiri dari kementerian udah ada ngobrol belum kok sebenarnya terakhir dengan Agus? Oh belum. Jadi pihak Agus langsung belum. Jadi mungkin kemungkinan Agusnya akan dipanggil langsung. Entah apakah dari tim lawyernya akan ikut atau tidak, nanti langsung aja konfirmasi ke Kemensos. Tanggapannya sendiri seperti apa mungkin dari kementerian melihat kasus ini udah kemana-mana sampai menyeret beberapa pihak juga? Ya, Pak, saya mengutip apa yang dikatakan Gus Menteri ya, bahwa ini harus diselesaikan dengan mengutamakan kemanusiaan dulu. Karena biar bagaimana Agus itu butuh pengobatan. Jadi kita tidak boleh melupakan sisi yang itu. Makanya beliau mau tuh sampai membuka omongan bahwa kalau perlu aku yang ke tempat Agus. Jadi Gus Menteri ini luar biasa banget yang menurut aku bisa membawa dirinya dan melihat persoalannya sebenarnya sepele ini, tapi dia melihat bahwa dia perlu turun tangan. Jadi karena itu saya apresiasi sekali sikap itu, tapi kita lihat nih apakah Agusnya berkenan atau tidak. Karena menurut Gus Menteri apabila donatur menggugat, maka ya koridor hukum itu mau tidak mau harus diterima semua pihak termasuk Kemensos. Bahwa ini uang tetap ada hak daripada donatur. Dan ketika donatur kecewa apabila uang itu tidak digunakan sesuai dengan akadnya, yaitu pengobatan, wajar. Bahkan kalau bisa donatur menggugat itu mungkin saya terjadi. Dan ternyata gugatan itu sudah masuk per kemarin oleh kuasa hukum donatur yang dipimpin lah oleh Pablo Benua. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya juga ikut digugat. Jadi yang digugat nih banyak. Tahu lo. Termasuk ya. Tapi gue digugat perdata, bukan pidana. Jadi gue digugat, yayasan digugat, Agus digugat, nggak tahu siapa lagi digugat, karena semua orang yang menginisiasi dan penyelenggara daripada donasi ini akan digugat untuk dibawa uang itu diuji di pengadilan, dilihat akhirnya dari polling yang sudah dibuat oleh donatur. Ada kan polling itu, makanya buat yang belum isi polling cek di YouTube saya, ada di link deskripsi. Kalian bisa lihat suaraku itu, kalian bisa masukkan buat donatur ya. Karena uang kalian itu ditentukan di situ. Ada yang buat Agus, ada yang buat dikasih orang lain yang lebih membutuhkan, dan ada yang buat dikembalikan kepada donatur. Jadi kalian boleh memilih. Karena sudah adanya konflik ini, pastinya ada beberapa donatur kan yang beda-beda pendapat. Ada yang pengen kasih ke Agus, ada yang pengen kasih ke orang lain. Nah disitulah nanti diuji di pengadilan perdata itu. Kan dari kementerian abang kan sempat bikin story atau status gitu. Kata abang, kalau kata Bang Renzo, kalau donatur udah turun tangan
Endgame, maksudnya gimana bang? Ya endgame lah, karena Endgame-nya gimana? lah menurut lu gimana? Karena kan uang itu kuasanya ada di donatur loh, haknya mereka loh. Kecuali ada yang mau intervensi dengan melaporkan donatur ya bisa-bisa saja, tapi kan kita lihat koridor hukumnya seperti apa. Karena kalau uang itu ibaratnya gini nih, kamu punya uang, kamu kasih ke saya dengan amanah untuk membeli, ambillah popok. Ternyata saya tidak beli popok, saya beli yang lain. Kamu kecewa nggak? Kecewa. Kamu pengennya apa? Balikin. Beli popok. Ya. Ada yang pengen dibalikin, ada yang pengen mungkin kalau bisa uangnya kasih ke yang lain aja, ada macam-macam kan. Jadi di situ poinnya. Tapi dari kementerian sendiri udah tahu belum kalau kayak misalkan Agusnya sendiri agak susah, agak kurang kooperatif untuk disembuhkan, kayak dia menolak untuk berobat di rumah sakit Indonesia, pengen di Singapura, milih-milih gitu, tahu nggak? Mungkin. Tahu. Nggak tahu itu. Ngomong masalah itu gue enak, gue nggak mau menyudutkan orang. Iya. Kok di tengah gempuran huru hara ini, terus ini kan kesannya kayak meet and greet nih, Densu lagi huru hara tapi meet and greet gitu. Gimana tanggapannya? Manfaatkan. Exposure ini kita manfaatkan sampai akhir tahun. Gitu. Iya, saya juga nggak mau ada hal ini, jujur pusing palaku. Cuma ya udahlah, di balik kepusingan kita bawa santai kan. Jadi bawa senang aja supaya tidur kita cukup. Karena saya kasihan juga sama pihak-pihak yang tidurnya kurang ya, yang matanya udah capek gitu kan. Aku kan bisa lihat kalau kalian wawancara gitu ya. Iya. Jadi ya bawa senang aja. Tapi kalau ngomongin soal pihak-pihak yang terkait ini, ada yang masih mengkait-kaitkan soal katanya Kodensu sempat menghubungi Agus soal 300 juta untuk cabut laporan Ini itu. Novi nih kalau udah bilang nggak usah bilang siapa-siapa. Jadi aku sempat ngomong ke Novi, ke Pablo. Bro, kalian kan ada dalam pusaran ini. Boleh nggak gue izin hubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan. Jadi butuh uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Kita juga kasihan sama Agusnya. Cuma mau gimana? Bahkan Pablo sama Novi tuh mau pakai uangnya. Karena Jadi karena tujuan awalnya itu pengobatan. Pengobatannya dulu. Cuma katanya Agus mau di Singapura. Iya, gue nggak tahu apakah dia cuma mau check up di Singapura atau nanti sekalian operasi di sana atau gimana, nggak tahu. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu benar. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kok di situ. Gitu. Bang, tapi dengan Bang Densu menawarkan uang 300 juta, responnya bagus gimana? Belum mau, Alasannya? nggak tahu. Akan pasti Lu jangan jebak gua nggak tahu. Gak jebak beneran, saya nggak Nggak tahu nih mau. bang. Apa pengennya yang 1,2? Nggak tahu, nggak nggak tahu. mau? Pokoknya gua nggak mau orang terhujat udah, pokoknya nggak tahu. Oh. Nah, pokoknya belum mau. Tapi mungkin kan tadi Abang bilang kalau misalkan ini harus segera diselesaikan, yang perkiraannya Abang perdamaiannya mau ditutup sampai kapan sih ini? Ya ini ujungnya? donatur inilah ujungnya. endgame-nya. Makanya gua bilang donatur turun gunung, bisa ke endgame. Sejauh ini dari polling sampai terupdate hari ini mungkin 520 sekian apa 530 sekian donatur menggugat kita semuanya. berempat itu. Sebanyak itu yang menggugat kami. Oke, tapi gimana maksudnya Bang perasaannya? Awalnya kan pengen bantu, tapi akhirnya terseret juga, Iya. lebih jadi rumit. Karena podcast nih. Kan udah banyak tuh huru hara, tapi Iya. ternyata akhirnya berujungnya kayak gini nih. Ada penyesalan nggak sih mungkin dari awal? Harusnya nggak usah nih, aduh ribet banget. Kalau dilihat dari sisi negatifnya kita pasti akan menyesal. Tapi saya selalu melihat dari sisi positif bahwa memang niat awal saya, Novi, dan mungkin orang-orang lain yang ingin membantu itu memang mau membantu. Novi tuh kasihan, dia bawa Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan. Makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi nggak Dari pernah- Abang berarti. Novi tuh nggak pernah ngomong, Bang tolong cariin donasi, nggak pernah loh. Donatur. Novi cari donasi sendiri buat Agus lewat yayasannya. Makanya kekumpulnya cuma sekian puluh juta. Nah saya kasihan, inisiasi dari saya. Kemudian saya tanya sama Novi, nomor rekening mana yang mau ditaruh. Kata Novi bebas, yayasan boleh, dia boleh. Karena Novi kan nggak cari untung. Nah, berharapnya Novi mungkin kalau masuk ke rekeningnya kan nanti konfirmasi gitu kan. Karena kan Novi yang tahu nih
Nah, aku tanya pada keluarganya Dan Agus, mau rekening siapa? Nggak apa-apa, rekening kami aja. Gitu kan? Masukkanlah rekeningnya dia. Ternyata uang yang masuk banyak, kata Novi. Dia nelfon, "Bang, makasih banyak, masuk 500 juta. Tapi setelah itu dia nelfon lagi, "Bang, sorry bang, ini ada yang nggak beres deh. Saya harus cek mutasi rekeningnya, saya harus lihat." Karena ternyata yang masuk mencapai hampir 1,7 miliar apa 1,6 miliar. Makanya dilakukanlah pengecekan dan akhirnya di situ terungkap ada, diduga ya, penyalahgunaan pengiriman uang, di split segala macam. Nah, itu saya coba selesaikan di podcast yang kedua. Selesai. Saat Selesai itu, loh. saat itu. Tapi akhirnya jadi panjang karena adanya intervensi, di mana saya juga nggak menyalahkan orang itu karena itu hak dia ya. Cuman jadinya kemana-mana karena ada peraturan, ada tuntutan hukum kepada Novi. Ya saya lihat teman saya dituntut secara hukum, ya kalau lu gimana coba? Iya, sebel. Saya langsung kayak, loh kok kayak gini sih cara mainnya? Ya sowan dulu dong ke gua kan yang punya acara, gua yang menginisiasikan. Kok nggak ada sopan santunnya? Kalau memang ada masalah antara Agus dengan Novi, lu sowan ke gua, kita cari cara baik-baik, jangan lu tiba-tiba pergi laporin. Oh gitu. Cara hukum yang baik apa sih? Musyawarah dulu. Itulah fungsi somasi. Somasinya nggak dijalankan, dia langsung pergi tembak ke Polda. Saya bingung langsung ya, Ya, Lo abang, sekarang gue tanya, kalau lo dilaporin, Siap, lo masih siap. mau mediasi kan? Lo males masih mau banget. mediasi kan? Berarti kan hati lu besar aja mau mediasi. Iya. Udah gitu doang. Tapi ini kan niat baik di awal Kodensu sama Kak Novi, tapi ada juga yang menggiring dilihat dari kuasa hukum Tenovi yang mundur kayak gitu. Ya seperti standar lah, dia juga ada yang mundur kok. Abang kan digugat perdata nih sama pihak donatur. Nanti abang akan hadir nggak kalau memang Bang Densu dipanggil gitu? Kira-kira? Iya datang dong, karena kan kalau udah bicara hukum kita harus menunjukkan sikap kita ini warga negara Indonesia yang baik supaya jadi contoh. Ngomongin soal huru hara bang, ini orang-orang mikirnya ini semua panjat aja nih karena Ansos. kasusnya rame, ini gimana tanggapannya? Iyalah pasti panjat semua. termasuk Semua di sini nyari panggung. Panggung itu ada di Curhat Bang, dibawa keluar. Ada yang ketimpa panggung, dia cari panggung, dia ketimpa sama panggungnya. Semua nyari panggung. Gini loh, ini dunia hiburan. Semua hal yang ada di gambar itu, semua itu kan, aduh bagaimana ya. Tapi kalau masalah kejujuran dan ketulusan kita dari awal membantu, sampai sekarang ini kalian bisa lihat sendiri. Cuma yang namanya kehidupan ini ada yang begini, ada yang begini. Kalau istilahnya nyari panggung, begitu wajar lah. Saya pun mungkin juga cari panggung, Novi juga cari panggung, tapi cari panggungnya arahnya kemana? Gitu aja gitu loh. Jadi jangan kesannya cari panggung ini jadi negatif semua, enggak juga. Masuk ke kamera diwawancara itu kesannya udah cari panggung, bener gak? Iya kan? Panggung saya mana? Udah bang. Banyak netizen yang nanya katanya settingan bang. Menurut abang gimana? Tapi lama-lama kayak Respon settingan aja. loh. iya. Ya Allah loh. Gue Lama-lama tuh lihat kayak jauh gitu. ini kayak ada yang buat skrip ya. Siapa ya? Gue ngerasa jadi ikut pemain di dalam. Gue bisa main film, Wak. Difilmkan. Kenapa gue jadi kayak peran yang ini gitu ya? Serius sih, gue setuju sih. Tapi kalau dari gue tidak ikut dalam part settingan. Gue juga bingung kenapa keikut dalam arus itu. Karena gue cuma melihat bahwa keinginan gue ikut dalam hal ini cuman menjaga amanah dari donatur gue sampai habis. Makanya gue tulis saya bersama donatur. Donatur bilang, kasih ke Agus, kita bawa ke Agus uangnya. Donatur bilang, kasih ke orang lain yang membutuhkan, kita bawa ke orang lain yang membutuhkan. Selama dalam koridor hukum ya, supaya fair. Bang jadinya gimana nasib uang 300 juta yang masih ditolak Pak Agus? Nah, akan abang tetap kasih nggak walaupun Akan gimana? negosiasi. Atau menghargai keputusan nggak mau udah gitu. Iya ya gimana Bang Densu nanti? No comment. Belum tahu ya. Belum tahu artinya ya Bang. Who knows? Oke. Oke. Makasih Makasih ya. banyak Bang Densu. Kodensu makasih ya.